Berarti tujuannya dulu didatangkan Nabi untuk Nabi adalah pembawa berita. Dia ngasih tahu, ada hari akhir loh. Ada kematian loh. Ada hari pembalasan loh. Ada segala macam loh. Nah, jadi itu tujuannya. Kenapa sekarang nggak merasa dibutuhkan lagi? Bagus banget. Karena gimana? Bukan nggak dibutuhkan sih. Maksudnya kenapa ya? Kenapa sekarang nggak ada Nabi Ya, lagi? soalnya kan anggapannya dulu Tuhan rajin banget tuh ngirimin Nabi itu. Bagus. Terus kenapa kalau sekarang tiba-tiba kayak stop gitu? Dalam rentang 1000 tahun ya. Kayak ya udah dia mau dakwah 1000 tahun walaupun dapat 27 tahun kan 27 berharga nih. 27 orang. 27 orang kan berharga. Kenapa tiba-tiba di stop gitu loh? Bagus banget. Kan lu udah pernah dengar cerita kan bahwa Nabi dan Rasul itu jumlahnya 124.000 kan. Kok bisa dari 124.000 tiba-tiba nggak sama sekali kan gitu kan ya. Nah, yang pertama aku pengen yakinin lu dulu bahwa saya tidak berarti ketika ada Nabi lantas kita jadi lebih mudah beriman. Paham sampai di sini ya? Oke. Nah, berarti intinya adalah pada imannya bukan pada nabinya kan ya. Karena mereka cuma bawa berita. Nah, kan pertanyaan berikutnya adalah sebelum aku jawab tadi, kenapa berhenti? Kenapa perlu diganti? Tapi untuk nabi-nabi zaman dulu kan mereka punya kekuatan super Magic, kan? mukjizat. Nah, kalau misalnya sekarang tiba-tiba ada yang punya kekuatan super, kita pasti kayak jin ya? Kayak wow gitu kan? Iya. Itu iya. Cuma kan balik kata Ustadz Felix, dulu aja yang ada mukjizatnya ternyata tidak diikutin efektif itu. Nah, berarti aku mau tanya dulu. Pertanyaannya adalah kenapa harus diganti? Diganti itu maksudnya apa? Jadi gini, jadi problematikanya adalah yang pertama yang harus aku kasih tahu dulu adalah bahwa tidak serta-merta ketika ada Nabi lantas itu jadi lebih mudah bagi kita untuk beriman. Benar. Nah, pertanyaan kedua adalah bagi lu adalah, pemahaman kedua bagi lu adalah kenapa Nabi harus diganti? Diganti tuh maksudnya diganti? Maksudnya kan diganti, tadi kan ada lagi. Berarti kan kalau Nabi Muhammad terakhir nih, kalau lu pengen ada Nabi lagi di zaman sekarang, berarti kan Nabi Muhammad harus diganti posisinya. Benarnya bukan diganti sih, lebih ke arah ke tiap Nabi kan ada pengajaran sendiri-sendiri kan. Which is kita bisa belajar dari para Nabi itu. Kalau gua bukan sesuatu yang diganti. Logika simpel gue yang nggak tahu ini benar atau enggak, kan Nabi pembawa berita. Nabi Muhammad terakhir karena basically beritanya sudah lengkap. Iya. Itu. Kenapa coba kita udah nggak perlu Nabi Muhammad? Kenapa? Karena kita udah dapat Al-Quran yang lengkap semua ada di situ. Nah, itu maksudku. Ibarat series nih, udah season final, udah episode terakhir gitu. Jadi untuk apa lagi ada Nabi? Mungkin mewakili Tuhan gitu supaya kita nggak salah miskonsultasi. Iya. Maksudnya di sekarang di 2026. Iya, jadi gini 2020 sama kayak gini ya. Kalau misalnya di dalam Islam atau di dalam agama-agama di Tuhan Allah, iman itu adalah sesuatu dengan akal, bukan dengan mata. Kalau lu meyakini harus dengan mata, itu berarti itu bukan iman tuh namanya. Namanya telat. Telat. Karena ketika orang baru meyakini dengan mata, itu bukan peringatan lagi. Ingat, Nabi pembawa berita kan ya. Pembawa berita dan Rasul adalah pembawa risalah atau message untuk mengingatkan manusia. Maka mengingatkan itu belum kejadian. Lah kalau misalnya Nabinya udah muncul di depan mata, itu bukan iman lagi namanya. Gini, dan kalau lu butuh bukti dari mata, yang harus lu ingat, mata adalah organ tubuh yang paling menipu. Iya. Kenapa orang nanti pada percaya Dajjal? Karena pakai dia mata. ngelihat pakai mata. Oh iya nih orang bisa ngasih makanan. Lu ambil padahal dia nipu. Itu kenapa lebih butuh di sini daripada pembuktian di sini. Artinya kalau hasilnya adalah iman, maka sebenarnya Rasul tidak diperlukan lagi sekarang. Bisa dipahami kan maksudnya? Malah nantinya jadinya tidak habis-habis ceritanya. Justru ceritanya di akhir itu kayak kata Raymond tadi. Jadi cerita di akhir adalah bahwasanya tidak ada lagi nabi dan lu diminta untuk beriman di hari-hari nggak ada nabi itu. Ketika risalahnya udah jelas semuanya dan terus kemudian caranya udah jelas semua. Nah disitulah ujiannya. Jadi contoh kayak gini deh. Aku ngajarin Feren misalnya. Fer, ini cara nyetir ya Fer. Aku ajarin, gini loh Fer caranya. Terus setelah itu, Fer, aku lagi ada kerjaan, nanti diganti sama Koi ya. Terus kemudian Koi bilang, gini loh cara Fer. Sama aja kayak aku ngajarin. Terus Koi bilang, aku sebentar lagi juga ada kerjaan, nanti gantiin Raymond ya. Terus Raymond ngajarin, Fer kayak gini loh. Oh ya sama-sama aja caranya. Terus Raymond terakhir bilang gini, setelah aku nanti gak akan ada lagi yang ngajarin kamu, karena aku pikir semuanya udah selesai. Nah ini aku kasih buku petunjuknya. Jadi kalau kamu lupa dengan semua yang kita ajarin, kamu bisa megang ini nih. Kamu lihat semuanya ini, nah setelah kamu lihat, kamu pasti akan ingat dengan apa yang aku ajarin. Tapi ingat harus selalu lihat buku ini ya. Oke. Nah setelah itu kan ujiannya adalah lu dilepasin sendiri, bukan kita setirin lagi. Nah ujiannya justru di titik itu tuh, dunia di akhir itu ketika gak ada nabi lagi. Maka kata Rasul tidak ada lagi nabi setelahku. Tapi kata Koi, mukjizatnya tetap ditinggal. Ingat salah satu mukjizat tuh yang ubah air jadi anggur. Nah salah satunya. Di Nabi Muhammad, di Rasulullah, salah satu mukjizatnya adalah Al-Quran yang paling tinggi. Al-Quran tuh mukjizat.